Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, berikan damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, ada maksud Tuhan di balik segala peristiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup, seringkali kita menemui berbagai peristiwa yang tampaknya sulit dimengerti. Kesulitan, penderitaan, bahkan tragedi bisa datang begitu saja. Dan pada saat itu kita mungkin bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Itu juga yang dialami oleh Nabi Musa, juga Harun dan bangsanya. Sampai akhirnya Tuhan menghadirkan berbagai tulah, dan dalam Keluaran pasal 9 ada penyakit sampar pada ternak, lalu barah, dan juga hujan es. Ini adalah tulah yang begitu mengerikan, begitu dahsyat, peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun melalui ayat bacaan kita, Keluaran 9 ayat 16, kita diajak untuk melihat bahwa di balik setiap peristiwa ada maksud Tuhan yang lebih besar. Pertama, Tuhan memperlihatkan kekuatan atau kuasanya atas Firaun dan juga bangsa Mesir. Pada saat Allah mengirimkan tulah ke atas Mesir, terutama tulah yang menimpa Firaun dan rakyatnya, Tuhan menyatakan bahwa tujuan dari semua ini adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Peristiwa ini bukanlah suatu kebetulan atau hukuman yang tidak bermakna, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk mengungkapkan kekuatannya. Yang kedua, memasyurkan nama Tuhan di seluruh bumi. Ada banyak Allah atau ilah lain di Mesir yang mereka anggap masyhur dan mampu menjawab setiap persoalan atau kebutuhan mereka. Pada masa itu memang Mesir menjadi negara yang terkenal dan disegani sehingga bangsa-bangsa asing datang ke Mesir untuk meminta bantuan atau pertolongan. Namun Tuhan mengizinkan berbagai tulah terjadi dan masih mengizinkan Firaun untuk tetap hidup, agar Firaun dan juga seluruh bumi tahu bahwa ada Tuhan yang jauh lebih tinggi, lebih berkuasa, dan termasyur dibandingkan dengan Firaun dan juga bangsa Mesir. Bagi orang yang percaya, hendaklah kita mampu melihat bahwa peristiwa yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun sebaliknya yang tidak menyenangkan, yang sulit, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Meskipun kita tidak selalu dapat melihat alasan atau tujuannya pada saat itu juga, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang baik di balik segala peristiwa. Dia mengizinkan peristiwa itu terjadi bukan untuk merugikan kita, tetapi untuk membentuk kita, untuk menunjukkan kuasanya, dan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Tuhan memelihara kita agar kita dapat melihat bagaimana tangannya bekerja dalam setiap keadaan. Kadang-kadang kita baru bisa mengerti maksudnya setelah waktu berlalu dan kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut membentuk karakter kita atau membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan apakah kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi,
Apakah kita siap untuk melihat tangan Tuhan bekerja di balik setiap peristiwa, baik besar maupun kecil? Karena kita tahu di balik segala sesuatu yang terjadi, ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan mengizinkan berbagai tulah terjadi, sekali lagi, untuk menyatakan kekuatan, kekuasaan-Nya, dan juga untuk memasyurkan namanya di seluruh bumi. Supaya Firaun tahu, supaya Firaun sadar bahwa di atas dia masih ada raja di atas segala raja yang penuh kuasa. Dan juga bagi Musa, bagi Harun dan juga bangsanya, supaya mereka dibentuk secara mental, karakter rohani, supaya tetap di dalam kesabaran, mereka tahan uji, dan pada akhirnya mereka siap memenuhi panggilan Tuhan, yaitu bahwa mereka dipanggil untuk menyembah kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami firman-Mu, dan oleh firman-Mu kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk menghadapi segala situasi di zaman ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu dan pakai kami untuk memasyurkan nama-Mu. Pakai kami untuk menyaksikan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuat, yang senantiasa menopang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.